Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Zahira dengan NIM 2004026067. Pada kesempatan video kali ini saya akan mengulas materi usul tafsir wal fawaid yang diampu oleh beliau Bapak Dosen Adis Imam Karumen MAG sebagaimana yang telah dipelajari pada semester kali ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Nah, usul tafsir ini merupakan dasar-dasar keilmuan yang harus dipahami ketika menafsirkan Al-Quran yang mencakup metode, kaidah, bahkan perbedaan dari penafsiran. Nah, di sini saya akan mencoba membahas secara singkat dari materi tersebut, seperti apa itu tafsir dan syarat mufasir. Nah, tafsir ini secara bahasa ini berarti menjelaskan ataupun mengungkapkan sesuatu yang tertutup. Nah, tafsir adalah menjelaskan tentang maksud firman Allah baik berupa hukum ataupun hikmah berdasarkan kemampuan dari manusia. Kemudian syarat seorang mufasir ini ada syarat secara agama, yaitu seperti memiliki akidah yang benar, menjauhi hawa nafsu. Kemudian syarat intelektual dan juga memiliki adab seorang mufasir seperti memiliki niat dan tujuan yang baik. Kemudian sejarah dari perkembangan tafsir itu sendiri ada masa Nabi, di mana memahami Al-Quran ini masih secara global ataupun terperinci. Kemudian masa sahabat ini mereka merujuk kepada Nabi, namun setelah Nabi wafat ini mereka berijtihad. Kemudian masa tabi'in mulai terdeteksi kecenderungan mazhab tertentu. Kemudian masa kodifikasi ini dimulai ketika akhir Bani Umayyah dan awal Bani Abbasiyah. Kemudian ada takwil. Nah, takwil ini mengalihkan lafaz dari makna zahir kepada makna batin. Kemudian seorang yang dapat menakwil ini adalah mujtahid yang memiliki bekal keilmuan yang matang, jadi bukan sembarangan orang. Kemudian sumber tafsir ataupun biasa disebut dengan masdar. Tadi tafsir ini ada tafsir maksur dengan riwayat, tafsir biroi itu dengan ijtihad, kemudian tafsir isyari ini petunjuk ataupun ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian metode ataupun manhaj dari tafsir. Ini ada tahlili ataupun analitis, ini meliputi makna kosakata, asbabun nuzul, qiraat, munasabah dan hukum dan lainnya masih banyak lagi. Kemudian ijmali ini global, kemudian mukoran ataupun komparatif ini mencakup persamaan, perbedaan dan hubungan makna antar ayat tersebut. Kemudian ada metode maudhu'i ataupun tematik, ini menafsirkan ayat tertentu sesuai dengan tema yang diangkat. Kemudian ada penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, ini tafsir yang termasuk dalam kategori tafsir bimaksur dan memiliki derajat tertinggi dari penafsiran. Kemudian ada penafsiran Al-Quran dengan hadis ataupun sunnah, ini juga bimaksur. Nah, ini dengan cara merinci, mengkhususkan dan pesan ayat yang masih global, kemudian mengikat dan membatasi apa yang diberitakan ayat secara mutlak. Kemudian ada penafsiran Al-Quran dengan bahasa, ini menjelaskan makna Al-Quran dengan menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan, namun tidak bisa dipahami dari i'rab saja, sedangkan Al-Quran mempunyai susunan kalam yang memiliki mukjizat yang begitu luar biasa. Kemudian ada gorib ini asing, kata-kata di dalam Al-Quran yang sulit dimengerti dan samar maknanya karena sudah tidak dipakai lagi. Kemudian al-mu'arab, ini yang berarti perubahan, kata bahasa Arab yang dapat mengalami perubahan baris pada huruf akhirnya. Kemudian ada mutarotif, ini sinonim, mempunyai arti yang sama dan memiliki nama yang banyak, namun para ulama sepakat bahwa tidak ada sinonim dalam penafsiran. Kemudian ada musytarok ini satu lafaz yang menunjukkan lebih dari satu makna yang berbeda-beda batasannya dengan jalan yang bergantian. Kemudian ada mutasyabih lafzi, ini ayat-ayat yang diulang kata-katanya dalam bentuk yang sama disertai dengan perubahan ataupun pergantian. Kemudian ada muskil, ini lafaz yang sulit karena ada kerumitan sehingga memerlukan pembahasan yang mendalam. Kemudian ada mujmal, ini lafaz yang global, lafaz yang belum jelas karena masih bersifat garis besarnya. Yang terakhir ini ada dilalah. Dilalah ini ada dilalah ibarah, ini ungkapan petunjuk makna yang mudah kita ketahui merujuk makna dari redaksi ayat. Kemudian ada dilalah isyarah, makna yang kita ketahui secara petunjuk bukan dari lafadznya. Kemudian ada dilalah nas, ini ada hubungannya dengan makna. Dan yang terakhir adalah dilalah iktidok, ketika melihat ayat dari satu sisi redaksi, ketika ditambahkan penjelasan dari ayat lain ataupun redaksi tertentu, nah itulah yang dinamakan dengan iktidok. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.